Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mari Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 190045, Fakultas Ekonomi Universitas Kelipah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi tentang aliran sisi penawaran yang akan saya bagi kepada beberapa poin di bawah ini, dan sekaligus saya akan menjabarkannya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari aliran sisi penawaran. Menurut Harold M. Curr dan Thomas Wheeler 1983, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok aliran utama diwakili oleh Martin Feldstein dari Harvard University dan Michael Birkin dari Stanford University. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok aliran utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Kelompok kedua yang disebut kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publisitas lebih banyak. Kelompok ini mengatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja serta permintaan total yang lebih banyak dari pajak. Tokohnya adalah Arthur Laffer and George Gilder serta Kenneth J. Kemp. Kelompok aliran sisi penawaran radikal pada intinya mengajukan dua properti. Satu, pemotongan pajak atau memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja secara total penerimaan dari pajak akan meningkat. Kedua, program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Lalu, dapat dikatakan aliran sisi penawaran muncul tahun 70-an dan semakin populer pada tahun 80-an di masa pemerintah Reagan di Amerika Serikat. Karena pandangan pakar-pakar aliran sisi penawaran yang langsung dijalankan oleh Reagan, pandangan ekonomi mereka juga sering dijuluki dengan Reaganomics. Lalu perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Pandangan Keynesian dan monetaris memang sering bertentangan dalam mengatasi masalah ekonomi. Kubu Keynesian lebih sering menyukai kebijakan fiskal yang ekspansif. Sementara itu, kubu monetaris lebih suka kebijakan moneter yang konservatif. Walaupun demikian, di antara keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Perbedaan dengan aliran itu sisi penawaran. Walaupun demikian, di antara keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Berbeda dengan pandangan kedua tersebut, pandangan penawaran aliran sisi penawaran sangat berbeda dengan kubu Keynesian yang melakukan fine-tuning bagi pakar-pakilan aliran sisi penawaran. Lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui penggunaan sumber daya penuh daripada memperoleh atau merendahkan fluktuasi ekonomi. Kesempatan kerja sangat besar, artinya bagi pemikir-pemikir aliran segi penawaran, adapun kunci utama untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh ialah dengan memberi insentif pada para pelaku ekonomi agar lebih rajin bekerja dan berproduksi. Perbedaan lain dengan kubu Keynesian ialah dari jangka analisis. Kubu Keynesian menggunakan analisis jangka pendek, sedangkan dalam penawaran analisis pertumbuhan jangka panjang yang dilakukan dengan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan perubahan teknologi. Dalam hal ini, kubu sisi penawaran mirip dengan kubu monetaris yang sama menggunakan analisis jangka panjang. Persamaan lainnya adalah dalam penawaran kebijaksanaan fiskal maupun moneter. Terakhir, kedua kubu sama-sama kembali menarik teori klasik yang sama sekali ditinggalkan oleh Keynes dan para pengikutnya. Menurut Lacey dan Steiner, ajaran yang dikembangkan oleh pemikir aliran sisi penawaran ini persis sama dengan diajarkan oleh Adam Smith dan teori klasiknya. Persamaan pandangan sisi penawaran dengan aliran klasik antara lain: satu, dapat menjelaskan dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi. Kuncinya sama-sama menekankan pemeliharaan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Kedua, dalam mengontrol inflasi, mereka menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan mendorong kurva penawaran agregat ke kanan, di mana dengan cara ini produksi atau output akan meningkat, dan pada saat yang sama harga dapat ditekan ke bawah. Dan yang terakhir, dalam memperbaiki ekonomi, lebih suka menolong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutaati isi permintaan agregat yang dilakukan seperti Keynes. Berkat kebijaksanaan komunikasi fiskal moneter yang diselesaikan Mundell, penyakit strategi komunikasi penyakit regresi ekonomi dan inflasi berangsur bisa diatasi. Lalu yang ketiga, program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Kebijakan yang dilancarkan negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah mengguncang perekonomian Amerika Serikat 2 kali. Pada goncangan pertama, harga minyak sampai naik 4 kali lipat dalam sekejap. Akibatnya, perekonomian di negara-negara industri mengalami regresi yang sangat parah.
Guncangan kedua yang juga disebabkan oleh kemajuan harga minyak akibat guncangan ini membuat orang takut pada guncangan yang terjadi pada sisi penawaran yang didorong oleh kebijakan biaya. Kebijakan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke sebelah kanan dalam upaya mempromosikan peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekan laju inflasi. Antara lain, langkah pertama yang mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung sangat berbeda dengan pandangan Keyneson. Keyneson menganggap kegiatan menabung hanya baik untuk golongan orang kaya. Kubu sisi penawaran justru melihat aktivitas menabung dari sisi profitnya, dan semakin berat tabungannya, maka akan terkumpul dana untuk kegiatan investasi yang selanjutnya mendorong kegiatan dalam produksi sekaligus peningkatan dalam pendapatan nasional serta pembukuan lapangan yang sangat baru. Kedua, dengan menurunkan tingkat pajak, produksi akan meningkat dan mendorong orang-orang untuk bekerja lebih rajin. Ketiga, yaitu mendorong masyarakat untuk mendorong masyarakat lebih berani mengambil risiko, ini juga diperlukan untuk menurunkan tingkat pajak dibarengi dengan langkah-langkah deregulasi di bidang perekonomian. Dengan cara ini, maka pengusaha akan lebih mendorong untuk melakukan investasi dan mengalih motivasi serta teman-teman untuk meningkatkan produksi. Keempat, yaitu mendorong mobilitas angkatan kerja. Hal ini dilakukan dengan menghentikan program-program bantuan sosial dari pemerintah, misalnya dalam mengurangi bantuan pangan atau bantuan daerah miskin dan sejenisnya. 5. Mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real, yaitu mengarahkan masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor atau bidang usaha betul-betul tampak hasilnya dalam peningkatan output nasional. Dari berbagai langkah ini, langkah yang disukai yang sering didefinisikan dengan agensi penawaran ialah langkah kedua, yaitu lewat program pemotongan pajak. Pakar-pakar aliansi penawaran percaya bahwa pemotongan pajak tidak akan menyebabkan berkurangnya produksi nasional, tetapi justru akan meningkatkannya. Jika ditinjau dari belakang, sejak tahun 60-an, peran pemerintah dalam perekonomian cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari sisi besarnya bagian pengeluaran pemerintah dalam GNP. Di Amerika sejak tahun 1981, kebijakan penawaran pemerintah yang tumbuh terlalu cepat mendapat serangan tajam dari berbagai pihak, terutama kelompok dari sisi penawaran. Alasannya, karena kenyataan bahwa sebagian besar dari program yang berat dari pemerintah tidak memberikan manfaat yang memadai. Lalu yang terakhir, implikasi dari berbagai kritik tersebut ialah perlunya melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah, karena program-program pemerintah banyak yang tidak efektif. Satu-satunya yang secara logis untuk membatasi pengeluaran pemerintah ialah dengan mengurangi pemasukan. Kalau pemasukannya tetap tinggi, pengeluaran tentu akan lebih tinggi pula. Dan cara paling ampuh untuk mengurangi penerimaan pemerintah adalah mengurangi beban pajak. Dengan kurangnya beban pajak, bagian dana untuk kegiatan produktif di tangan masyarakat lebih besar. Sebagai produksi akan bertambah, dengan begitu pula kesempatan kerja terbuka lebih luas. Maka disimpulkan bahwa pemikiran ini penawaran mempercayai bahwa dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan kegiatan pemotongan pajak ketika terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pemerintah untuk berbagai program pembangunan. Demikian pada masa pemerintah regulasi dilakukan tidak tax reform, yaitu program pembatasan berbagai pajak. Ini saja jaminan konstitusi amandemen bahwa pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan. Program yang bersifat balance budget adalah Alan Butler, The Badger House, Evakin, serta Herbert Stein. Mungkin sekian penjelasan tentang dari sisi aliran penawaran dari resume Asia dan pemikiran ekonomi. Jika ada salah, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.